Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Al-Quran Hadis kelas 9 MTS semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Oke ya, kalian simak materinya dengan baik dari awal sampai akhir. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, semangat dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk ke materi. Kalian perhatikan dulu gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar pasar apung. Nah, ini pasar yang ada dalam kapal atau perahu, berada di sungai. Ya, ini melambangkan kegiatan perdagangan di pasar. Kemudian ini ada gambar pedagang yang jujur. Silahkan kalian cermati dengan baik ya. Baik anak-anak, setelah kalian cermati gambar ini, silahkan kalian buat beberapa pertanyaan. Kayak contohnya bagaimana cara berdagang yang jujur. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, kita lanjutkan. Kalian perhatikan. Hasanah keilmuan, kita akan bahas hadis yang pertama. Ya, hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizanu. Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Oke, nanti kita akan bahas secara detail. Kita artikan dulu secara mufradat ya. Kalian perhatikan. Ini mufradat dari hadis di atas. Ya ma'syarat tujari, artinya adalah wahai para pedagang. Qad walaitum, sungguh kalian menguasai al-umamus salifatu, umat terdahulu ya. Al-mikyalu wal mizanu, artinya adalah takaran dan timbangan. Oke, ini adalah arti secara mufradat. Kalian cermati dengan baik. Nah, selanjutnya ini adalah isi kandungan hadis. Hadis ini merupakan peringatan keras kepada pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang ya, dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Jadi hadis ini adalah peringatan yang keras bagi para pedagang agar bersikap jujur ya. Jangan sampai terjadi seperti umat yang terdahulu, dihancurkan oleh Allah ya karena berlaku curang ya, mereka binasa. Baik anak-anak, perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran surat Al-Isra ya, ayat 35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya ya. Jadi ini penting sekali bagi para pedagang ya, agar jujur dalam menimbang atau menakar barang dagangannya dengan baik dan benar tentunya. Untuk selanjutnya adalah hadis yang kedua.
Hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan ibn Ali qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Yang artinya adalah dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Oke, nanti kita akan bahas secara detail. Diawali dari arti secara mufradat ya, kalian perhatikan. Da ma yaribuka, ini artinya adalah tinggalkan yang meragukanmu. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu tuma'ninatun, ketenangan. Wa innal kadhiba ribatun, dan dusta itu keraguan. Oke anak-anak ya, ini adalah mufradat dari hadis di atas. Selanjutnya adalah kandungan hadis. Kalian perhatikan. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta, curang membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran, meliputi kejujuran berucap, kejujuran berbuat, kejujuran bermuamalat, kejujuran dalam bertekad, kejujuran berniat, dan juga kejujuran dalam berjanji. Ya, ini penting sekali. Yang ketiga adalah konsep kejujuran dalam muamalah. Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur agar kita terbiasa jujur. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 diterangkan. Mari kita baca bersama. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Oke anak-anak ya. Jadi dalam Al-Quran pun kita benar-benar diperintahkan ya agar menjadi orang yang jujur dan bergaul dengan orang yang jujur. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia, untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Ada dua aspek dalam muamalat, yaitu adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah menyangkut adab atau akhlak, seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah berhubungan dengan kebendaan, seperti halal, haram, syubhat, kemadharatan, dan lainnya. Muamalat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun dan tentram. Ya, ini dalam bermuamalat kita hendaknya benar-benar menerapkan prinsip-prinsip kejujuran.
Selanjutnya, jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain adalah: yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Kemudian, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuatu fakta kebenaran. Yang ketiga, melapor pada RT atau RW saat menjadi warga di lingkungan baru. Yang keempat, tidak berbohong dan membuat alasan bila berhalangan hadir. Kemudian, menjaga nama baik tetangga, apalagi sesama saudara muslim. Ya, ini adalah beberapa sikap jujur dalam bermuamalah dalam lingkungan masyarakat. Ya, jadi kita harus membiasakan sikap jujur dalam hal apapun. Nah, kemudian jujur dan amanah dalam perdagangan adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad atau perjanjian yang ditawarkan, tidak menyembunyikan cacat, kekurangan, keburukan, mengurangi atau menambah takaran atau timbangan, ataupun manipulasi data jika ada pada barang atau akad yang akan ditawarkan. Jadi ini adalah sikap jujur dalam berdagang. Ya, diharapkan ketika menjadi seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang jujur dalam hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan atau jual beli tentunya. Oke anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya. Baik. Setelah kalian cermati apa yang Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir, silahkan ini ada uji pengetahuan kalian kerjakan. Silahkan kalian baca, simak dengan baik, cermati, kemudian kalian kerjakan. Oke anak-anak, kalian boleh hentikan videonya terlebih dahulu ya untuk membaca soalnya. Baik, mudah-mudahan dengan kalian mengerjakan soal itu nanti kalian bisa mengambil pelajaran. Serta bisa memahami materi ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Apabila dalam penyampaian materi ini Pak Guru ada kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.